Sampai sudah kita di tempat fun camp ini di ujung genteng dan sudah ramai sekali. Kita mau langsung buka awning dan buka tenda. Pelepasan tukik itu harus ketika matahari sudah mulai terbenam karena ini untuk melindungi mereka dari serangan predator-predator. Ini juga percampuran dari seni bela diri, makanya itu butuh keberanian dan juga kekuatan otot yang kuat. Ngangkut kita. Oh. Eksotisme selatan Jawa Barat bukan hanya panorama alam saja. Budaya yang melebur dalam identitas masyarakat Sunda juga menjadi daya tarik tersendiri. Jejak Petualang bersama CVI Karesidenan Bogor menggelar acara fun camp bersama yang bertajuk Jejak Petualang Hero Camper Tour. Kumpul-kumpul komunitas camper van dari seluruh pelosok negeri ini digelar di Sukabumi Selatan, tepatnya di pantai ujung genteng. Untuk menuju lokasi acara banyak jalur yang bisa dilalui. Salah satunya dengan menjajal medan off-road. Kali ini saya mau mengeksplor ujung genteng dengan off-road dan ini titik startnya ada di Jaringau. Saya sudah sama Bang Neo nih, kita mau seru-seruan. Ikut jejak saya, Jejak Petualang. Dengan camper van bertenaga penggerak 4x4, mencapai lokasi acara fun camp Jejak Petualang ditempuh dengan cara dan pengalaman yang benar-benar berbeda. Penuh tantangan yang memacu keberanian. Jalur dengan titik start perkebunan kelapa ini diawali medan tanah keras. Meski belum menjadi obstacle yang berat, kontur tanah yang tidak rata sudah mulai menambah keseruan kami. Sikat! Oke, nice. Berhasil. Ini baru. Terus kalau off-road itu memang setirnya ini yang harus kita kuasai nih. Ya, jangan terlalu kencang. Kendaraan yang mumpuni tidaklah cukup untuk melibas jalur ini. Keterampilan driver juga harus terasa agar mobil tidak keluar jalur. Oh, nice! Wow! Tanah berlumpur bekas roda yang cukup dalam membutuhkan trik dan cara tertentu untuk melewatinya. Ini jalannya licin sekali yang ini nih. Dan ini nggak bisa, jangan berhenti-berhenti karena takutnya kita nyangkut. Jadi kita lanjut aja. Waduh, ini jalannya miring dan dalam. Ngangkut kita. Oh tidak, lurusin aja. Oh my god, oh my god. Wow. Mendekati lokasi acara, jalanan semakin sulit dan menyempit.
Wih, benar-benar rindang sekali nih. Samping kanan kirinya ranting-ranting juga. Wih, sedikit lagi sudah sampai di sungai kita. Oh, kita sudah masuk di air. Oh my god. Kiri. Kiri dikit. Medan jalur pun semakin beragam. Berbeda dengan air berlumpur, dasar sungai yang berupa bebatuan keras membuat ban mobil melaju dengan mudah. Saya deg-degan sekali, Om. Jadi memang pas masuk di air itu, kita harus cari jalan yang bener-bener sesuai. Karena Om sudah sering lewat itu ya, Om ya. Jadi udah hafal, terus kita nggak boleh cari. Cuma tantangannya tuh di sini karena kita nggak tahu ketinggiannya di mana. Jadi benar-benar harus presisi, kalau tidak kita bisa jeblos. Setelah melalui berbagai tipikal rute yang cukup sulit, pemandangan pasir putih pantai selatan menjadi bonus perjalanan kami. Sebentar lagi, kami segera sampai di lokasi yang dituju. Tadi lumayan luar biasa treknya dari tanah kering, tanah berlumpur, sungai, sampai sekarang kita finishnya di tepi pantai. Ini cantik sekali pemandangannya. Dan sekarang saya dan Om Dodi mau langsung lanjutkan perjalanan kita ke Fun Camp. Ikut jejak saya, jejak Patwong! Gerbang acara Fun Camp Jejak Petualang Hero Camper Tour menyambut kedatangan mobil kami. Puluhan mobil camper van dari seluruh negeri sudah berbaris rapi lengkap dengan berbagai peralatannya. Sampai sudah kita di tempat Fun Camp, ini di ujung genteng dan sudah ramai sekali. Kita mau langsung buka awning dan buka tenda. Ayo! Suasana hangat langsung terasa begitu kami sampai di tempat acara. Ketemu lagi. Halo Tia. Ini ramai sekali. Udah gelar-gelar lagi di belakang sini. Udah duluan Teh? Udah duluan dari kemarin. Dilihat dari udara, lalu lalang peserta dan deretan mobil memberi kesan kemeriahan, tepat di samping hamparan pasir putih pantai ujung genteng. Selama 3 hari 2 malam, kami akan tumpah ruah dan bersilaturahmi di acara ini. Jadi semuanya bakal bermalam di satu tempat. Tidak hanya mempersiapkan tenda saja, setiap peserta nampak sibuk dengan berbagai kelengkapan camping lainnya. Dan memang kalau camper van ini memaksimalkan semua tempat yang ada. Jadi di atas ini tuh bisa ditaruh peralatan-peralatan camping juga nih, selain roof tent. Sunset di ujung genteng mengantar malam pertama kami setelah melewati petualangan yang cukup melelahkan. Good morning, selamat pagi. Ini nyenyak sekali tidur di outdoor seperti ini, walaupun kita menyatu dengan alam, tapi tetap nyenyak. Terus disambut dengan pemandangan yang cantik sekali karena di samping saya itu langsung laut. Beraneka macam jenis mobil dengan perlengkapannya menggambarkan acara ini menjadi milik semua peserta yang hadir. Berharap dari acara seperti ini, program Jejak Petualang bersama para pecinta camper van seluruh negeri bisa semakin menanamkan kecintaan terhadap kekayaan Nusantara. Wah, halo Teh Desi. Ini lagi siap-siap ya? Iya, kita masak buat makan siang. Yuhu, ini kalau camping seperti ini memang kita harus menyediakan logistik untuk makan. Dan kali ini saya mau ikutan bantu Teh Desi mau masak makanan siang. Salah satu pengalaman camping adalah olah kuliner yang berbeda.
Meski sajiannya cukup sederhana, namun suasananya begitu berbeda dengan nuansa rumah. Ini dia makanannya sudah siap, kita waktunya makan siang. Oke Tante, let's go. Oh mari Om. Lapar. Makan. Ayo, makan. Ini makan siang ternikmat menurut saya, walaupun menunya sederhana, kayak makanan rumah gitu, tapi rasanya kayak di bintang 5. Karena kita makannya sama-sama seperti ini juga, suasananya terasa hangat sekali. Dan ini dia, fun camping kita kali ini. Selepas makan siang, Fun Camp Jejak Petualang bersama CVI Karasidenan Bogor resmi dibuka. Beragam pentas kesenian tradisional Jawa Barat menjadi penyemarak acara pembukaan. Ini dia rangkaian pembuka di acara Fun Camp kali ini. Ada budaya atau kebudayaan lokal di sini, yaitu lengser. Itu adalah semacam tarian penyambutan tamu-tamu yang datang. Drama musikal dari Tanah Sunda ini hampir tidak pernah absen. Di setiap upacara adat tradisional masyarakat Jawa Barat. Tidak jauh dari lokasi Fun Camp, atraksi di atas seutas tali juga dipertontonkan. Ini cukup tinggi juga ya, apalagi kalau lais ini nggak pakai pengaman. Jadi memang harus dilakukan oleh orang profesional atau sudah latihan dulu. Kesenian lais adalah atraksi yang cukup beresiko. Pemainnya beraksi di atas seutas tali tambang puluhan meter di atas tanah. Pagelaran lais merupakan salah satu kesenian yang dipertontonkan, tujuannya untuk melestarikan tradisi dan kekayaan negeri. Wow! Wih! Cuma satu tali yang dipegang jadi kayak ngilu banget saya. Menyerupai slacklining atau akrobat di atas tali, pemain lais juga menunjukkan gerakan-gerakan ekstrim yang cukup mendebarkan bagi yang menonton. Adegan seperti ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan harus melalui proses latihan yang panjang. Wow, ini turunnya juga beda nih. Kepalanya di bawah. Wow. Wah. Keren banget. Karena ini kalau kita lihat ini juga percampuran dari seni bela diri. Makanya itu kalau kita lihat tadi di atas tuh butuh keberanian dan juga butuh kekuatan otot yang kuat. Di bawah pengawasan ahlinya, saya diberi kesempatan untuk menjajal atraksi ini. Ini menegangkan sekali karena kita mau naik satu bambu seperti ini nih. Wah, jadi memang katanya kalau sejarahnya ini awalnya itu pemanjat yang di sini itu awalnya manjat kelapa. Ya iya. Tapi sekarang sudah dijadikan kesenian, jadi diganti pakai bambu seperti ini. Cuman bambunya kecil banget ini. Untuk mengurangi resiko, ketinggian tali pada bambu diikat cukup rendah dari permukaan tanah. Wah, cukup Pak. Bapak jangan digoyang-goyang ini, bambunya digoyang-goyang. Dikala adrenalin saya semakin melonjak, saya harus tetap menjaga keseimbangan di atas tali yang bergerak dinamis. Berada pada posisi seperti ini, rasa takut dan penasaran bercampur aduk menjadi satu.
keseimbangannya bagus. Iya. Terus juga kekuatan kakinya juga bagus. Jadi kalau misalnya seperti itu, Bapak kaget, gak bilang-bilang. Jadi memang kalau seperti itu harus fokus juga, karena kalau misalnya kita tidak fokus, pasti bisa jatuh dan tenang. Atraksi Lais merupakan gabungan antara seni bela diri, musik, dan tarian. Semuanya berpadu dan menjadi sajian lengkap bagi warga yang menyaksikannya. Wah Bapak, kita bisa ya? Makasih Bapak, tos dulu dong. Ini saya bisa, saya senang sekali. Di atas tuh rasanya deg-degan sekali. Terus tadi pas ngayun-ngayun itu agak sakit juga, tapi saya belajar tentang kesenian yang dipadukan dengan bela diri yang keren banget dari Jawa Barat. Tradisi Sisingaan juga ikut meramaikan acara. Sesuai namanya, kesenian ini memakai singa tiruan yang digotong beramai-ramai. Wow! Wow! Aku tidak berekspektasi seperti itu. Wow! Para penggotong bergerak mengikuti tabuhan alat musik. Gerakannya yang spontan membuat penunggangnya harus pandai menjaga keseimbangan. Di samping saya nih bapaknya udah pro, jadi bisa atraksi. Saya di sini aja udah kaget. Oke, ini sudah selesai. Ikuti jejak saya, jejak patuh. Oh iya. Acara Fun Camp Jejak Petualang juga mengajak para peserta mencicipi keunikan kuliner lokal. Kali ini saya dan Om Dodi sudah semangat sekali. Kita mau cari anggur laut di pantai sekitaran ujung genteng. Iya betul. Tapi sebelum itu kita melewati jalan yang kayak hutan nih, padahal mau ke pantai. Ikut jejak saya, jejak petualang. Tergolong sebagai hidden gem, Pantai Tenda Biru belum begitu populer dan tidak mudah untuk diakses. Meski begitu, camper van yang kami kendarai tetap bisa melaju di atas pasir putih serta rindangnya pepohonan yang masih alami. Oh iya. Tidak heran, sepanjang perjalanan masih banyak satwa liar yang kami temui. Ini saya lagi menuju ke lokasi mau ambil anggur laut, tapi tiba-tiba di tengah jalan ada ketemu biawak. Gede banget, dia lagi jalan. Tuh, gede banget, gede banget biawaknya. Tapi dia udah kembali ke asalnya. Kita mau lanjut. Betul, dia sudah kembali ke habitatnya. Kita mau lanjutkan perjalanan sekarang. Oke Om? Ayo. Lanjut Om? Yuk. Di ujung perjalanan, kami disuguhkan pantai dengan pemandangan yang begitu cantik. Di balik keindahannya, Pantai Landai ini menjadi habitat salah satu flora laut yang biasa dimanfaatkan warga sekitar. Ini dia lokasinya pas lagi surut, jadi kalau misalnya airnya lagi naik ini tuh nggak kelihatan. Cuman kita mau carinya di agak sana ya Ibu ya? Iya, sana tuh. Tumbuhan air ini bentuknya sekilas menyerupai buah anggur, beruntai, dan hanya tumbuh di karang-karang dasar laut. Bukan anggur laut, warga di sini menamai tumbuhan ini pepedesan. Dalam bahasa Indonesia berarti lada. Nah ini nih, kenapa dibilang pepedesan? Karena ini bentukannya seperti lada atau merica yang masih muda nih, lihat nih warnanya biru. Hijau, wow, udah dapat kita ya? Wih, bagus banget. Kita cari lagi
Let's go. Tampilan tumbuhan laut ini membuat saya dan para peserta fun camp penasaran. Bisa dimakan ini. Cobain dulu. Ayo berani guys. Wah, saya ditantangin ini mau makan anggur laut langsung. Ayo. Gitu. Pakai jeruk lemon. Ay, keren, mantap guys. Asin. Mantap guys. Iya, asin ini kan dari air Iya kan laut. dari area. Tapi kenyal-kenyal juga ya. Iya. Tapi aftertaste-nya itu apa namanya? Bukan, agak amis. Saat digigit, gelembungnya memberi sensasi meletus di mulut. Di alam, gelembung-gelembung ini berfungsi sebagai penyaring alami dari polusi air. Ya, dicoba. Iya, Mbak Dodi juga mau cobain nih, asik. Asik. Mantap guys. Gimana rasanya gimana? Doyan. Enaknya. Gimana, Om? Enak juga. Di Indonesia, anggur laut memiliki beragam nama dan sebutan, termasuk cara pemanfaatannya. Bergeser sedikit dari lokasi fun camp, bersama warga lokal saya diajak membuat olahan berbahan dasar pepedesan. Ini dia anggur lautnya. Sekarang kita mau olah menjadi, kalau orang lokalnya sini bilangnya cobek pepedesan. Pedesan. Ini sama ibu yang sudah jago. Jadi kita pasti enak ibu ya. Dengan cara dan bumbu sederhana, hasil laut ini akan dipadukan dengan sambal Cuci mentah. dulu ya. Kekuatan rasa dan aromanya keluar dari kencur yang diulek. Setelah bersih, anggur laut dicampur dengan bumbu yang telah dihaluskan. Semua bumbu sudah masuk, sekarang kita waktunya masukin jeruk limau ini untuk menghilangkan rasa asinnya dan juga bau amis dari laut. Ini dia. Oke ibu, langsung ya. Anggur laut sambal cobek pun siap dinikmati. Tidak hanya dimakan sebagai pelengkap hidangan, olahan ini juga dapat disantap langsung layaknya rujak. Kalau tadi kita cobain rasanya masih amis, ini rasanya segar banget. Dan kalau saya bilang ini kuahnya itu kayak kuah gohu di Manado. Tapi ini segar banget. Ini khas Sunda ya? Enak pol. Perpaduan rasa segar, pedas, asin, dan aroma khas laut dari kuliner ini juga memiliki beragam manfaat. Tingginya serat, protein, dan kandungan lemak tak jenuh menjadikan anggur laut sebagai asupan nutrisi yang komplit. Ternyata di pesisir ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sumber dayanya, salah satunya anggur laut atau pepedesan ini. Apalagi kalau dipadu-padankan dengan kuliner bumbu lokal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dan pelepasan tukik itu harus ketika matahari sudah mulai terbenam karena ini untuk melindungi mereka dari serangan predator-predator. Tema pelestarian yang ditandai dengan pelepasan anak penyu menjadi rangkaian acara fun camp jejak petualang selanjutnya. Jadi di sini tuh ada beberapa sampel untuk penyu hijau dan ini tuh juga untuk edukasi anak-anak juga sih sebenarnya karena kita lagi camper fan kayak gini, fan camp. Jadi cocok ini buat anak-anak lihat ini ada penyu-penyu seperti ini yang harus kita lestarikan. Perawatan penyu dewasa ini masih dilakukan secara sederhana.
kalau dilihat nih makanannya ini di sini sudah diadaptasikan dengan sawi putih karena kalau makanan aslinya itu cukup susah diambil. Jadi dengan seperti ini lebih gampang. Ini dia tukik-tukik yang kemarin ya Pak baru menetas. Kalau di ruang karantina kita tidak boleh memegang dan mengangkat tukiknya karena ini sudah diatur dalam undang-undang konservasi. Terus ini maksimal dilepasnya itu 2 hari sudah harus dilepaskan kembali ke habitatnya Pak. Jika dibiarkan terlalu lama, tukik akan lebih sulit beradaptasi di alam liar. Jadi, begitu menetas, tukik harus segera dilepas liarkan. Ini kita sudah tepat di pesisir pantai dan mau melepaskan tukik-tukik di sini. Di sini dari sini ya Pak? Iya. Tingkat keselamatan tukik menjadi penyu dewasa sangatlah kecil. Hanya 1 dari 1000 ekor yang dapat bertahan hidup. Pelepasan tukik itu harus ketika matahari sudah mulai terbenam karena ini untuk melindungi mereka dari serangan predator-predator. Akhirnya, bersama warga sekitar, seluruh peserta acara Fun Camp Jejak Petualang secara bersama-sama melepas ratusan tukik untuk memulai hidupnya di lautan lepas.